Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang sedang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Setelah itu Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berpegang teguh dan menerapkan ajaran Allah pada saat kita beribadah maupun pada saat kita perilaku sehari-hari. Dengan demikian mudah-mudahan kita makin bisa dikatakan berakhlak Al-Quran. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sedang membahas surat Al-Bayyinah yang mana Allah berfirman bahwa orang-orang kafir, baik itu dari orang ahlul kitab maupun yang lain, akan tetap saja kafir sampai mereka mendapatkan penjelasan. Tapi setelah ada penjelasan, yaitu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, sebagian ada yang beriman dan sebagian tidak beriman. Padahal Al-Quran itu mengajarkan ajaran-ajaran yang lurus, yang membahagiakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kenapa mereka tetap tidak, atau sebagian dari mereka itu mengapa tetap tidak beriman? Umumnya mereka tidak beriman karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Di samping juga ada kebodohan yang menyebabkan mereka tidak bisa memahami kebenaran. Sehingga kita saksikan pada hari ini, sebagian besar dari umat manusia di dunia ini menyembah yang tidak perlu disembah, menyembah yang tidak bisa menolong mereka. Tapi karena mereka tidak sampai pikirannya kepada kebenaran, atau tidak mau menyempatkan diri untuk memikirkan tentang kebenaran, maka mereka menjalani kehidupan ini hanya sekedar mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Oleh karena itu kita mesti bersikap tidak seperti mereka, yaitu dengan selalu mengkaji firman-firman Allah dan nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu termaktub di ayat kelima surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة
atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah. Mereka di sini artinya umat manusia, termasuk kita. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Saya lebih suka memakai kata mengabdi karena di dalam ayat ini ditulis atau disebutkan liya'budu, yang kata kerjanya fi'il madhi, kata kerja lampau dari kata abada. Abada ya'budu, artinya mengabdi. Ya. Orang yang mengabdi disebut abdun. Dan itu kita adopsi dalam bahasa Indonesia, abada, abdun, dengan kata mengabdi. Kalau kita mengartikan abada, ya'budu ibadatan dengan arti mengabdi, pemahamannya lebih luas daripada kalau kita menerjemahkannya dengan kata ibadah dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau ibadah dalam bahasa Arab artinya pengabdian. Tapi kalau ibadah dalam bahasa Indonesia itu kegiatan-kegiatan ritual dalam rangka menyembah Allah. Jadi sholat itu ibadah. Zakat ibadah. Haji ibadah. Tapi bergaul dengan orang lain, makan, minum, tidur itu bukan ibadah. Padahal kalau kita mengatakan menerjemahkannya mengabdi, maka apapun yang kita lakukan, baik itu berupa ibadah ritual maupun kegiatan sehari-hari dalam rangka mempertahankan kehidupan kita, semua harus dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jadi ketika kita bekerja di kantor, di pasar, berdagang, atau apapun, kita melakukannya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tapi karena kita mengartikan ibadah itu dalam arti sempit, ketika di pasar berdagang itu tidak dianggap sebagai ibadah. Karena itu bukan ibadah, maka orang seringkali berdagang dengan menggunakan cara-cara yang menyimpang. Misalnya barang-barang yang busuk atau yang buruk dimasukkan di dalam bungkusan untuk dijual. Padahal kalau itu dagang itu kita anggap sebagai mengabdi kepada Allah, kalau mengabdi kepada Allah harus menggunakan aturan-aturan yang direstui oleh Allah. Begitu pula ketika seorang suami memperlakukan istri, harus dilakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tidak boleh mentang-mentang suami itu memberi nafkah kepada istri, lalu istri dianggap sebagai subordinate, sebagai seseorang yang rendah martabatnya, lalu istri diperlakukan semena-mena. Tidak bisa, karena bersuami, beristri itu juga bagian dari mengabdi kepada Allah. Jadi, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau mengabdi, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Nah, semata ini dikukuhkan dengan kata mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu kata bendanya ikhlas. Ikhlas. Lagi, kata ikhlas bahasa Arab beda dengan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas bahasa Arab artinya memurnikan niat. Memurnikan tujuan hanya untuk Allah saja. Itu ikhlas. Tapi ketika diadopsi dalam bahasa Indonesia, ikhlas artinya tidak keberatan. Rela. Itu ikhlas bahasa Indonesia.
ini yang seringkali kita temui, misalnya, mudah-mudahan sekarang tidak ada terjadi lagi. Kalau di perjalanan, di jalanan kemudian ada seseorang yang melanggar aturan trafik, aturan lalu lintas, kemudian diprit, lalu urusan menjadi beres, tidak usah ke pengadilan kalau ada uang yang diberikan. Kata-kata yang sering keluar adalah ikhlas nih ya, ikhlas ya Bu. Nah, ikhlas itu bukan ikhlas bahasa Arab, tapi ikhlas bahasa Indonesia, artinya rela ya, tidak keberatan ya. Kalau tidak keberatan, maka jangan dibawa kasus ini ke pengadilan. Kalau ada orang yang memberi uang dan menerima uang dengan cara yang salah, itu kalau dilaporkan ke pengadilan, bisa dua-duanya dianggap salah, bisa salah satu, tergantung kasus per kasus. Jadi saya hanya ingin menekankan kata ikhlas di sini artinya memurnikan niat. Lahu hanya untuk Allah. Kalau namanya murni itu nggak boleh dicampur. Misalnya air ini dicampur susu 1 tetes saja, itu sudah tidak murni. Kalau kita puasa, niatnya satu, mencari ridho Allah atau mencari pahala. Ditambah, dan agar aku sehat. Dan agar aku tetap langsing. Itu ada tetesan yang menodai. Jadi tidak boleh melakukan ibadah dengan niat yang ganda. Niat itu harus hanya satu, mukhlisina lahuddin. Ini mudah diomongkan tetapi seringkali kita langgar. Sampai ada pepatah tetapi salah pahami. Misalnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. 1 kali tepuk bisa membunuh 7-8 nyamuk. Jadi ya aku puasa ini ya 2 pulau yang bisa terlampaui. 1 mendapatkan pahala, yang kedua saya menjadi lebih langsing. Itu namanya menggandakan tujuan. Kalau itu menggandakan tujuan namanya bukan mukhlishina lahuddin. Nah, kebalikan dari mukhlisin itu apa? Mukhlisin itu kan murni, murni itu tunggal. Kalau tidak tunggal berarti menggandakan. Menggandakan itu bahasa Inggrisnya sharing. Berbagi. Berbagi untuk tujuan. Kalau bahasa Arabnya dari sharing itu menjadi syirik. Menyekutukan. Allah tidak mau disekutukan. Allah itu sangat cemburu kalau ada orang melakukan sesuatu tetapi tujuannya ganda. Coba yang paling gampang. Tumben kamu ke masjid. Ya nih, lagi ada mertua di rumah. Mertua lagi berkunjung. Terus biasanya tidak ke masjid, ke masjid. 1, untuk mencari pahala. Kedua, menyenangkan mertua. Mestinya menyenangkan hanya Allah saja. Menyenangkan Allah itu artinya mencari ridho Allah. Ridho itu senang dan puas. Kita mencari ridho Allah sama dengan kita ingin menyenangkan dan memuaskan Allah. Tentu dalam tanda kutip ya. Karena kalau Allah bisa disenangkan dan dipuaskan itu kok seperti manusia, itu kias. Karena bahasa kita itu terbatas pada apa yang kita pakai percakapan sehari-hari. Ya, hati-hati. Ke masjid itu niatnya harus hanya karena Allah, tidak ada campuran karena orang lain. Bagaimana kalau ke masjid pakaiannya bagus, tapi kalau pas sholat di rumah pakaiannya jelek?
Jadi menggunakan pakaian itu ada yang murni karena Allah, tapi ada yang karena manusia. Kenapa kamu bagus pakai bajunya? Ya ke masjid. Kalau dilihat orang nggak pantas kalau bajunya jelek. Dilihat orang tidak pantas. Loh, jadi kamu memakai pakaian itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Padahal Allah kan perintah. Pakailah hiasanmu ketika kamu ke masjid. Ya. Pakailah hiasanmu ketika kamu ke masjid. Hati-hati. Masjid itu dalam bahasa Arab, oh ini nggak ada Dokter Iqbal, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Ya. Masjid itu dari kata sajadah yasjudu sujudan, sujud. Kata masjid itu kalau pedoman bahasa Arab bisa isim mushtaq, bisa isim jamid. Isim mushtaq itu artinya kata jadian. Kata jadian itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada write, wrote, writing, written. Nah, itu perubahan-perubahan itu namanya mushtaq. Write, menulis, tapi waktu lampau. Writing, tulisan. Benda yang menjadi hasil dari tulisan. Atau writing bisa berarti proses menulis. Itu namanya mushtaq. Masjid itu isim makan. Isim makan itu kata yang menunjukkan tempat. Jadi masjid kalau sebagai isim mushtaq, kata jadian artinya tempat kita bersujud. Jadi kalau misalnya ada orang membawa gelaran itu seperti yang dibawa oleh Pak Dadang, dibawa kemana-mana. Apa ini Pak? Masjid ini. Masjid artinya tempat sujud. Jadi sajadah itu masjid. Karena tempat sujud itu isim mushtaq. Tapi masjid bisa difungsikan sebagai isim jamid. Isim jamid itu kata benda yang bukan jadian. Kata benda yang bukan jadian, masjid adalah satu bangunan yang khusus diperuntukkan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Ini masjid, bangunannya ini masjid. Nah, orang kalau mengartikan pakailah hiasanmu di masjid. Kalau masjid artinya itu tempat ini, lalu kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus. Tapi kalau di rumah, pakaiannya asal-asalan. Mukena yang dipakai, yang di rumah yang jelek. Tapi kalau ke masjid yang bagus. Nah, kenapa kalau di masjid bagus? Kan dilihat orang. Padahal di rumah pun itu kan masjid juga. Misalnya sholatnya di kamar. Kamarnya itu kan tempat sujud. Sajadahnya itu juga tempat sujud. Jadi sholat baik di rumah atau di masjid atau di jalan atau dimanapun pasti kita memakai pakaian yang lebih baik. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mukhlisina lahuddin. Nah, contoh lagi. Kalau sholat di masjid, sholatnya tenang, yang dibaca panjang, tasbihnya diulang-ulang. Sehingga 1 kali sholat 2 rakaat 4 menit atau 5 menit. Tapi kalau di rumah, nggak sampai 2 menit. Kenapa? Di rumah kan nggak ada yang lihat. Kalau di masjid, dilihat orang. Berarti karena manusia. Kalau masih karena manusia, meskipun hanya sedikit, itu namanya bukan mukhlisina lahuddin. Kalau bahasa psikologinya, kalau seseorang melakukan sesuatu masih dipengaruhi oleh situasi, situasi itu lingkungan di dekatnya
Tapi faktor luar berarti orang itu perilakunya situational. Ya. Orang yang perilakunya situational tergantung pada situasi. Orang yang perilakunya ditentukan oleh situasi lingkungan, berarti dia dipengaruhi oleh faktor luar. Kalau itu dikaitkan dengan motivasi, motivasinya itu eksternal, datang dari luar. Sedangkan kalau kita mau mukhlisina lahuddin, memurnikan niat. Niat itu di hati. Di hati. Jadi niatnya itu harus internal. Internal motivation. Jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang kalau pakai bahasa psikologi, yang motivasinya internal, dalam hati. Bukan karena situasi. Kalau kita masih situasi, berarti belum. Ya. Dan yang dapat pahala adalah yang internal. Sholat ke masjid karena ada bos. Ya, ada bos. Ini saya pernah diundang beberapa hari untuk memberi pengajian di satu perusahaan BUMN yang besar di kompleks perumahannya. Kompleksnya itu luas karena memang perusahaannya itu besar sekali. Hasil ekspornya itu sangat besar, sangat mempengaruhi APBN. Masjidnya ada 3. Kebetulan pada saat itu bosnya, general manager yang ada di situ, rajin sholat. Kalau di jam-jam kerja, zuhur dan asar, dia selalu di masjid utama yang dekat dengan kantor pusat. Tapi kalau sholat maghrib, isya, subuh, dia kadang di masjid yang lebih kecil satu, kadang yang lain. Nah itu karyawan pada rajin sholat. Siapa tahu nanti ada bos sholat di sini. Oh, alhamdulillah. Ini bagi dia bagus, dakwah. Orang yang semula tidak mau sholat jamaah menjadi sholat jamaah. Jelek nggak? Ya kurang bagus. Tapi kita tidak berani mengatakan jelek karena orang beriman itu pelan-pelan. Ya. Beriman itu pelan-pelan. Kan ada orang Badua yang mengatakan amanna, kami telah beriman. Terus Al-Quran menjawab, qul lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna. Itu adanya di surat Al-Hujurat. Surat 49. Surat 49 Al-Hujurat. Ada orang yang mengatakan, amanna, kami telah beriman. Tapi Allah membantah. Ya. Di surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 14. Surat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu, berkatalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu orang Arab yang tinggalnya di padang pasir, pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mereka biasanya itu beternak di mana ada rumput, mereka datang di situ buat kemah. Kalau rumputnya habis, mereka pindah ke tempat lain yang ada rumputnya lagi. Itu Arab. Qalatil Arabu amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. Tapi Allah yang membantah. Qul, katakan. Jadi ini berarti yang perintah Allah. Katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami sudah Islam. Sebagaimana kita ketahui, iman itu tatarannya di pikiran, di hati. Iman itu kan, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada malaikat Allah, dan sebagainya. Semuanya pakai percaya, percaya, percaya. Itu kan pikiran atau hati. Tapi Islam itu perilaku. Syahadat mengucapkan, sholat melakukan tindakan dan mengucapkan.
zakat itu juga perilaku. Jadi kalau bilang aslamna, kami telah berislam, itu artinya sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Tapi belum masuk di hati. Belum masuk di hati. Maka dibilang, lam tu'minu, kalian belum beriman. Keislamanmu itu belum sampai di hati. Nah, terus boleh nggak begitu? Boleh, itu tahapan. Tahapan. Jadi general manager tadi melakukan itu bagus. Tapi masih banyak orang-orang yang ke masjidnya itu karena Islam. Bukan karena iman. Karena kalau namanya iman itu mesti internal. Kalau masih eksternal itu belum iman. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam qalbumu. Ya, jadi dalam hati. Nah, mukhlisina lahuddin itu memurnikan niat. Niat itu adanya di pikiran atau di hati. Hunafa'a itu jamak dari hanif. Satu orang itu namanya hanif. Tapi kalau orang banyak, hunafa. Orang yang banyak ilmunya disebut alim. Bukan alim. Kalau alim, A-nya panjang, Li-nya pendek. Alim itu artinya orang yang mengetahui. Tapi kalau alim, orang yang banyak pengetahuannya. Jamak dari alim adalah ulama. Ya, ulama. Amir, seorang pemimpin. Jamaknya umaro. Hanif, jamaknya hunafa. Faqih, orang yang ahli hukum, ahli fikih, jamaknya menjadi fuqaha. Nah, hanif itu artinya condong. Condong ini body language. Ini yang tempo hari Ustadz Yasir menyebutkan bahwa di Al-Quran banyak digunakan body language. Hanif itu termasuk body language. Tapi body language itu cerminan dari situasi hati. Cerminan dari situasi hati. Misalnya, kamu jangan melengos. Melengos itu kan memalingkan muka. Ketemu teman, melengos. Body language. Artinya menunjukkan sikap sombong, tidak peduli sama orang itu. Tidak suka sama orang itu. Itu bahasa tubuh lebih fasih daripada bahasa lesan. Karena lesan bisa bohong. Tapi kalau gerakan badan sulit bohong. Bisa bohong, tetapi kalau tidak mengetahui ilmunya, dia tidak bisa bohong. Nah, jadi misalnya, apakah bapak-bapak yang hadir di sini itu memperhatikan apa yang saya ucapkan? Itu bisa kelihatan dari wajahnya. Faham atau tidak, itu bisa kelihatan di wajahnya. Jadi wajahnya itu memberikan cerminan dari apa yang ada di hati. Hanif itu juga begitu. Hanif itu artinya condong. Jadi kalau orang berjalan itu, dia berjalannya condong. Kita umpamakan misalnya, saya pernah menyebut kalau tidak salah, kalau Pak Basuki pergi ke pasar. Pak Basuki rajin ke pasar kan, kalau pagi begitu. Kalau ke pasar beli apa Pak? Apa? Lengkap. Misalnya, yang dicari kopi. Bapak kalau membeli kopi di toko tertentu atau di sembarang toko? Khusus kan? Kalau tujuannya misalnya Ibu bilang, Pak, ini nanti sebentar lagi tamu datang. Tamu kita ini suka kopi. Tolong Pak beli kopi. Kopi saja. Kira-kira nanti setengah jam lagi orangnya datang. Kira-kira ketika pergi ke pasar, berjalannya itu tegap atau doyong ke depan? Sudah Pak? Tegap atau miring ke depan? Gimana Pak? Kalau kita berjalan
Nah, ini Pak Jumidar nih. Orang yang berjalan dengan miring ke depan dan yang tegap. Cepetan mana, Pak? Ya, yang miring. Ini kan ahli olahraga ya, ahli ilmu olahraga. Orang yang berjalannya miring ke depan itu lebih cepat jalannya. Kenapa, Pak? Kalau miring ke sini, kalau dia tidak segera melangkah, roboh dia. Kalau dia nggak cepat-cepat melangkah lagi, roboh. Maka supaya tidak roboh, dia cepat melangkah lagi, melangkah lagi. Maka jalannya cepat. Begitu ya Pak ya. Ya. Jadi orang yang hanif itu ketika dipanggil ke masjid, cepat berangkatnya. Bergegas-gegas. Wah, aku kepengen menghafal Quran. Cepat-cepat dia baca Quran. Jadi nggak lalu terus antar nggak begitu. Ya, jadi orang yang hanif itu cepat-cepat, tapi cepat-cepat terarah apa enggak? Pak Basuki tadi ke pasar untuk beli kopi, belok-belok atau langsung ke toko itu, langsung ke toko. Nah, salah satu ciri khasnya orang yang hanif itu pasti langsung straightforward. Straightforward itu langsung to the point. Udah tujuanku itu. Yang lain-lain enggak. Kenapa? Sebentar lagi tamunya datang. Sebentar lagi tamunya datang. Kalau tentang iman gimana? Aku harus cepat-cepat. Aku tidak tahu nanti sore aku masih hidup apa enggak. Jangan sampai aku mati tapi keduluan aku belum melakukan ibadah dengan baik. Jadi selalu hanif. Nah, karena straightforward langsung ke tempat tujuan dan dengan cepat, maka seringkali hunafa diartikan lurus. Padahal arti hunafa itu artinya cenderung ke depan. Cenderung itu nggak noleh-noleh. Ada daya tarik itu, ada tontonan yang dikerubutin orang. Enggak, aku beli kopi. Enggak digubris itu. Terus tadi ada kerumunan kamu nggak lihat? Enggak. Kenapa? Keburu tamunya datang. Mau macam-macam, kamu nggak mau. Ini apa? Ada World Cup di Qatar. Fotonya bagus. Terus ngapain? Wah, aku pengen melihat stadionnya kayak apa itu. Di sini di stadion di Ancol itu aja bagus. Di sana stadionnya itu ada seperti hotel bintang 5 saja. Jadi pergi ke sana untuk melihat-lihat seperti itu. Tertarik nggak? Nggak ngabis-ngabisin waktu. Nggak bisa ambil waktu. Lebih baik aku di masjid aja. Misalnya. Nah itu hanif tidak mudah tergoda iming-iming yang lain. Ada duit 1 miliar loh nih. Biarin. Aku tidak tertarik. Aku punya 1 miliar. Nanti mati. Untuk apa 1 miliar? Enggak. Ya, itu jadi namanya hanif. Lurus. Nggak mau belok-belok. Tapi itu adalah pemahaman dari body language yang artinya berjalannya sambil mendoyong ke depan. Wa yuqimus sholata, dan mereka diperintah juga hanya untuk sholat. Sebenarnya menegakkan sholat itu bagian dari liya'budullah. Kan sholat itu bagian dari mengabdi kepada Allah. Tapi oleh Allah dirinci sholat. Artinya termasuk sholat. Dan menggunakan kata yuqimus sholah. Bukan ya'malunas sholah. Kalau ya'malun melakukan sholat. Tapi di sini tidak memakai kata melakukan. Tapi menegakkan. Menegakkan sholat bukan menunaikan sholat. Beda nggak Pak? Menunaikan sholat dan menegakkan sholat. Kalau menunaikan, udah sudah sholat. Tapi sholatnya cepat-cepat. Nah itu yang penting dia sudah sholat. Tapi kalau namanya menegakkan, waktunya dijaga, jangan sampai telat. Jadi sholatnya selalu tepat waktu. Syarat rukunnya dipenuhi.
Enggak asal-asalan. Jadi yuqimus shalah itu pengertiannya antara lain menegakkan sholat sampai sempurna, ya, sempurna syarat rukunnya, waktunya, perhatiannya, dan sebagainya. Wa yu'tu zakah, dan memberikan zakat. Zakat itu arti letterleknya penyucian. Zakiyah. Zaka, azka, itu artinya azka menyucikan. Qad aflahaman zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Nah, zakah itu pekerjaannya adalah memberikan bagian dari harta kepada orang lain. Sebagian dari harta diberikan kepada orang lain yang termasuk kelompok yang berhak menerima zakat. Itu disebut zakat. Padahal zakat artinya penyucian. Jadi kalau begitu zakat itu money laundry. Beda. Money laundry, ya, orang bisa bilang money laundry atau money laundering. Kalau laundering itu berarti kata kerja. Menyucikan, mencuci duit. Zakat itu bukan money laundry. Kalau money laundry, duitnya kotor, dari hasil judi, dari hasil penjualan narkoba, dari korupsi, terus digunakan transaksi yang lain dulu, kemudian baru masuk rekening. Sehingga ketika masuk rekening itu sudah dianggap bersih. Money laundry. Zakat bukan itu. Zakat itu harus dari harta yang bersih. Tidak boleh harta kotor. Jadi habis korupsi kemudian dizakati. Zakatnya 20%. Zakatnya tidak sah. Karena zakat itu ada salah satu syaratnya adalah milkutam. Al-milkutamu. Milik sempurna. Kalau korupsi, kan bukan miliknya sendiri. Kalau bukan miliknya sendiri, nggak sah dong zakatnya. 50% loh ini, nggak sah. Malah dosa. Kenapa dosa? Kan itu hartanya orang lain. Kok kamu berikan pada orang lain lagi? Mestinya kamu kembalikan kepada orang yang pada pemiliknya. Tapi kamu kasihkan kepada orang lain. Itu kamu menyelewengkan. Nah, jadi ada bahwa zakat itu juga termasuk pengabdian kepada Allah. Ini kalau kaidah bahasa Arab, dzikrul juz'i ba'dal kulli, menyebut sebagian setelah menyebut keseluruhan. Keseluruhannya adalah pengabdian, ibadah. Isinya antara lain sholat, zakat, dan sebagainya. Dua ini disebut karena pentingnya dua ini. Wadzalika dinul qayyimah, dan hal itulah yang merupakan agama yang lurus. Qayyim lagi. Qayyim itu sebenarnya dari kata qama, yaqumu, qauman atau qiyaman. Artinya berdiri. Qayyimah itu artinya yang berdiri tegak. Agama yang berdiri tegak. Tapi diartikan kok lurus. Iya, kalau namanya berdiri tegak, itu kan lurus. Maka sering diartikan dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Tegak itu artinya tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Dia tidak miring ke depan, tidak ke belakang. Qayyimah itu juga berarti dia moderate. Agama Islam itu adalah agama yang moderate karena dia ada di tengah. Seimbang. Seimbang. Kalau miring ke kiri nanti roboh. Jadi agama Islam itu agama yang lurus, agama yang tegak, agama yang kokoh, berdiri tegak itu lebih kokoh daripada kalau miring. Maka dinul qayyimah itu juga berarti agama yang kokoh. Tapi secara awam
diartikan lurus. Baik, saya baru membaca ayatnya ini saja, sudah kelihatan bahwa di ayat ini terkandung banyak pelajaran. Apa ibadah itu? Apa ikhlas itu? Dan bahkan ada ad-din. Ad-din itu apa? Saya belum uraikan tentang ad-din. Ada hunafa, ada yuqimus shalah, dan ada yu'tuz zakah. Ada 6 poin yang perlu kita pelajari di sini. Kalau kita mau membahas tentang ini, berarti kita mesti menguraikan 6 poin ini. Oleh karena itu, kalau kita mau membahas tuntas satu ayat ini, 1 jam tidak cukup, Pak. Ya, 2 jam mungkin juga tidak cukup. Karena masing-masing harus diuraikan. Ini saya baru mukadimah membahas tentang arti satu kata per kata, sudah waktunya syuruk. Jadi mohon maaf saya sementara sampai di sini. Insya Allah Selasa depan saya akan membahas detailnya. Detail dari ibadah, tapi juga tidak bisa terlalu detail karena keterbatasan waktu kita. Sementara ini silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keluarga ya, suami istri. Iya, itu Pak. Ini sebenarnya kalau kita mau melakukan suatu kegiatan apapun, terutama ibadah apapun dah, kita harus membekali dengan ilmu. Ya, Allah kan berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu tidak mempunyai ilmu. Orang-orang asing sebelum berbisnis di Indonesia, mereka itu membayar konsultan. Bayar konsultan, aku mau bisnis sepatu. Pelajari sepatu itu demand-nya berapa, supply-nya berapa, terus yang diselerai orang, yang banyak laku sepatu untuk kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, yang modelnya kayak apa dan sebagainya, itu dipelajari itu. Terus baru setelah itu dia mau bikin pabrik. Sebelum mau bikin pabrik, pelajari dulu. Gaji di Indonesia itu berapa? Konsultan lagi, Pak. Ada konsultan yang yang pekerjaannya dia menawarkan penggajian. Oh, di Indonesia ini ada 200 pabrik sepatu. Mereka menggaji karyawannya berapa? Pelajari, terus wah ini kalau aku mau bikin ini, aku gaji berapa? Dihitung, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau berbisnis, pelajari dulu. Tapi kenapa ketika mau sholat, kita tidak mau mempelajari dulu? Ketika mau bisnis, dipelajari sampai mengeluarkan biaya banyak. Tapi kalau kita mau sholat, nggak dipelajari dengan baik. Coba deh, kita cek. Apakah pada hafal atau mengerti artinya? Misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya.
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita semua tahu artinya? Kebanyakan orang tidak tahu, Pak. Apalagi yang panjang itu tadi yang pendek. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dua-duanya ada hadisnya ya. Dua-duanya ada hadisnya. Jadi kalau mau baca yang Allahumma ba'id, jangan mengaku karena saya Muhammadiyah, saya membacanya Allahumma ba'id. Karena aku orang NU, aku bacanya Allah Akbar kabiro, ini wajah tuh. Jangan, dua-duanya itu ada hadis. Ketika baca wajah tuh, aku niru Nabi. Aku mengikuti anjuran Nabi. Ketika Allahumma ba'id, aku mengikuti anjuran Nabi. Sehingga kita tidak terkotak-kotak. Ini Muhammadiyah, ini NU, nggak ada. Imam kita satu, yaitu Nabi Muhammad. Nah, banyak gitu Pak. Si orang berkeluarga tidak pernah mempelajari bagaimana kewajiban suami itu apa saja, kewajiban istri apa saja. Kenapa kamu nikah sama dia? Aku jatuh cinta. Sejak pandangan pertama, wah, aku sudah jatuh cinta. Cantik. Ketika ngobrol, aku terkesan. Wah, cerdas dia. Itu banyak nggak seperti itu, Pak? Atau malah mayoritas? Mayoritas. Orang yang kawin karena jatuh cinta pandangan pertama, itu kira-kira karena apa? Kalau saya mau ngajak berpikir secara sistematik, orang jatuh cinta atau menjalin hubungan suami istri, ada yang melalui passion. Passion itu selera, bahasa Arabnya hawa nafsu. Ada yang karena komitmen. Aku kepingin membangun rumah tangga yang kekal, mengikuti ajaran Allah. Itu komitmen. Ada yang karena intimacy, kedekatan. Weting tresno, jalaran songko, kulino. Nikah dengan teman sekerja, sekantor. Nikah dengan teman sekampus. Atau teman SMA. Itu intimacy. Kebanyakan sekarang orang nikah karena apa, Pak? Yang passion, intimacy, atau komitmen? Yang passion. Passion itu selera. Selera itu awet atau stabil. Stabil atau labil. Stabil atau labil? Labil. Kalau dia masuknya perkawinan dengan pedoman yang labil, maka kalau 1-2 bulan atau 1-2 tahun cerai, pantas nggak itu? Salah siapa? Salah sendiri. Kalau punya komitmen, maka sebelum nikah itu harus dipelajari dulu kewajibanku apa. Pelajaran itu partnerku kewajibannya apa. Allah maunya apa. Aku mau berkeluarga dengan komitmen menerapkan ajaran Allah dalam aku berkeluarga. Kira-kira dari 1000 ada 10 yang melakukan itu? 1000 orang yang nikah, adakah yang 10 orang saja, 10% itu 10 orang itu berarti berapa persen itu? 1%. Ada nggak 1% yang berangkatnya dengan komitmen? Ragu-ragu kan? Nah, oleh karena itu, maka ketika ada selera, mereka hubungannya intim. Tapi kalau tidak ada selera, misalnya sudah mulai bosan, kalau namanya selera itu bisa bosan kan? Udah bosan, udah bisa bubar. Bukan hanya bosan, melihat tetangganya atau ternyata adiknya lebih cantik tuh. Terus menjadi lebih senang sama adiknya. Rusak nggak itu hubungannya? Rusak. Karena tidak dengan komitmen. Nah, itu Pak, karena problem. Jadi ringkasnya adalah karena banyak orang nikah
tetapi tidak mau mempelajari seluk-beluk tentang pernikahan, apalagi hak, bukan hanya hak saja, tapi kewajiban, hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi? Apa? Oh, online ada. Jadi ini konsep bahwa zakat itu membersihkan harta. Kenapa membersihkan harta? Di harta kita itu ada yang kotor. Maka yang kotor itu kita keluarkan. Konsep itu salah. Konsep itu salah. Karena yang namanya zakat, yang dizakati harus harta yang bersih dan bagus. Ya, bersih dan bagus. Maka kalau diberikan kepada misalnya seorang ulama, seorang ustadz yang kebetulan dia tidak minta-minta, tapi dan dia tidak sempat bekerja, dia ngajar saja, lalu penghasilannya pas-pasan atau kurang, lalu memberi zakat kepada ustadz itu tadi. Boleh nggak? Boleh saja. Nah, ini pertanyaannya diberikan kepada orang tua. Oh, tapi misalnya guru kita. Nah, itu tadi ustadz. Kalau orang tua di sini, ini Bu Sismiliana, ini dari Pati ya, Bu. Bu Sismiliana ini mengatakan orang tua. Orang tuanya nulisnya dipisah. Orang tua. Artinya sama nggak dengan orang tua tulisannya jadi satu. Orang tua. Beda. Kalau orang tua satu kata, itu berarti bapak ibu. Zakat tidak boleh diberikan kepada bapak ibu. Tapi ini Bu Sis nulisnya pisah. Kepada orang tua. Orang yang tua atau orang yang dituakan seperti guru. Boleh nggak? Boleh. Karena yang dizakatkan itu harta yang bersih, yang bagus. Makanya konsepnya bukan membersihkan harta. Kalau konsepnya membersihkan harta, itu hartanya kotor, lalu disisihkan sebagian, lalu dizakatkan. Nah, yang dikeluarkan itu harta kotor. Ini cerminan dari pertanyaan Bu Sis ini. Di Al-Quran bunyinya, khudh min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu bisa dilihat di surat At-Taubah, surat 9 ayat 103. Khudh min amwalihim, ambillah bagian dari harta mereka, sodakotan untuk sodakoh. Dalam Al-Quran, kata sodakoh, zakat, dan infak itu interchangeable, saling ditukar. Jadi kalau bahasa Al-Quran, zakat, infak, sodakoh sama. Al-Quran. Yang membedakan zakat itu hanya yang wajib, sodakoh itu yang sunnah, itu istilah yang digunakan oleh ahli fikih. Jadi kalau kita bilang sodakoh, zakat, pakai bahasa apa kamu? Bahasa Quran atau bahasa fikih? Kalau bahasa Quran, zakat, sodakoh, infak sama. Nah, kemudian infak itu atau sodakoh, khudh min amwalihim sodakotan, sebagai sodakoh, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Ya, bukan membersihkan harta. Di situ tercantum, Pak ya. Ada ya? Ada teksnya. Apa? Oh, belum ada. Enggak. Maksudnya saya tuh jadi yang online itu mengikuti teksnya enggak. Mudah-mudahan yang di rumah membuka mushafnya ya. Surat 9 ayat 103. Saya ulang, khudh min amwalihim, ambillah bagian dari harta mereka, sodakotan untuk sodakoh atau untuk zakat, tutahhiruhum, agar kamu bisa membersihkan mereka. Mereka itu orang.
Wa tuzakkihim, dan kamu mensucikan mereka biha dengan sedekah. Jadi sedekah zakat itu fungsinya untuk membersihkan orangnya, bukan membersihkan hartanya. Ini konsep ini perlu kita pegang, ya. Karena kalau itu diartikan membersihkan harta, berarti ada yang kotor. Padahal zakat itu tidak boleh menggunakan harta yang kotor. Harus harta yang betul-betul halal dan thayyib, ya. Halal dan bagus. Washolli alaihim dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita mengambil sampai waktu zakihim, ya, itu membersihkan dan mensucikan orangnya. Kok membersihkan dan mensucikan orangnya itu gimana? Kenapa nggak mandi aja? Dimandiin kan bersih orangnya. Oh, ini bukan badan, jiwa. Jiwanya supaya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari syirik. Bersih dari menyekutukan Allah. Banyak orang menganggap bahwa yang membuat dia bisa kekal atau bisa survive adalah harta. Duitku tinggal 10 juta nih. Aku nggak tahu bulan depan aku bisa hidup apa enggak. Bisa hidup apa enggak. Aku 1 bulan itu 10 juta habis. Nanti bulan depan aku makan apa? Aku apakah masih bisa bertahan hidup? Dia sudah musyrik. Karena dia menganggap yang bisa menghidupkan dia itu harta. Padahal yang bisa menghidupkan itu Allah. Atau begini, aku nggak tahu aku besok bisa makan, bulan depan bisa makan apa enggak. Terus aku nggak punya penghasilan lagi, aku nggak bekerja, aku nggak punya anak. Terus aku makan apa bulan depan? Dia lupa bahwa yang memberi makan dia itu Allah. Caranya gimana? Allah tuh kalau memberi atau berlakukan apapun pasti pakai sistem. Ya. Allah itu memberi hujan kita itu pakai sistem. Sistemnya itu melibatkan matahari, melibatkan angin dan sebagainya. Allah memberi kita makan itu pakai sistem. Aku kan nggak punya anak, aku nggak punya pekerjaan, badanku lumpuh. Makan apa? Oh, kamu nggak percaya yang memberi rezeki itu Allah. Jadi orang yang seperti itu menyekutukan Allah. Dia menganggap yang membuat dia makan itu bisa makan adalah pekerjaan. Coba dengan dia sudah tua dan lumpuh lagi, Allah menggerakkan hati orang yang dekat di situ, tetangga atau saudaranya. Kasihan itu, makan apa itu orang itu? Terus diantar. Tidak dikasih duit, tapi dikasih makanan yang siap makan. Kan lebih enak. Kalau kasih duit, harus pergi dulu ke pasar, masak dulu. Ini nggak usah, udah kamu nggak usah masak. Lumpuh di tempat tidur. Tahu-tahu makanan datang, tinggal makan. Kalau dia orang yang bisa menerima pemberian Allah, makanan apapun dia terima dengan alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mudah bersyukur, apaan nih, bosen aku. Allah itu sudah menggerakkan hati orang lain untuk memberi kamu. Kamu tidak bersyukur kepada Allah. Besoknya orang malas ngasih dia. Nah, jadi orang yang hatinya kotor dengan kemusyrikan itu bisa dibersihkan dengan cara zakat. Aku tidak takut miskin. Aku berikan sebagian dari hartaku kepada fakir miskin, nanti Allah akan mengganti. Kalau dia tidak percaya bahwa Allah akan mengganti, berarti imannya kurang. Nah, kalau imannya kurang berarti masih kotor, itu perlu dizakati supaya hatinya bersih dari kemusyrikan. Mudah-mudahan saya sudah menjawab khusus tadi. Alhamdulillah Ustadz sudah jelas. Memang banyak disampaikan bahwa zakat itu membersihkan harta kotor gitu.
Oh ya, ini Bu Iya. Sis komentar bahwa sudah jelas itu banyak orang yang komentar hartanya sudah kau kotor. Itu makanya kalau saya memberi jawaban, saya berusaha untuk merujuk ke ayat Quran atau hadis. Saya tidak suka berspekulasi. Saya berusaha hati-hati hanya dengan Quran dan hadis. Spekulasi itu bisa begini, bahwa kita itu bekerja, hasil kita itu belum tentu semuanya bersih. Misalnya bekerja sebagai tukang parkir. Tukang parkir itu lahannya siapa kamu pakai untuk parkir? Lahannya orang lain. Tapi duitnya kamu ambil semuanya. Berarti hartamu itu tidak semuanya bersih. Nah, sisihkan sebagian yang sebenarnya bukan milikmu. Nah, terus ketika itu dizakatkan atau disedekahkan, dianggap itu duit kotor. Nah itu, ya memang kita ini kalau mau bersih benar 100% itu sulit. Tempo hari saya bilang, jadi pegawai negeri nggak bisa bersih 100%. Mohon maaf, ini Pak Adi ini kan yang ngatur gaji. Ya. Gaji itu kan dari pemerintah itu kan antara lain umumnya dari pajak. Pajak itu ada pajak dari peternak babi, ada pajak dari pabrik minuman keras. Itu kan haram. Terus dipakai untuk membayar gaji PNS. Jadi mau bersih sulit. Jadi sistem kita itu tidak bisa lalu bersih 100%. Nah itu terus itu makanya dikeluarin. Yang dikeluarin itu sebenarnya bukan zakat. Kalau itu yang disisihkan, itu membersihkan diri dari harta yang haram. Kira-kira pemerintah ini duitnya yang haram itu berapa persen? Kalau misalnya 0,01%, ya udah aku ambil segini, saya kasihkan orang fakir miskin, tapi statusnya bukan zakat. Ya, statusnya bukan zakat, karena zakat itu harus yang bagus. Innallaha thayyib, Allah itu bagus, la yakbalu illa thayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang bagus. Nah, jadi kalau orang membersihkan yang haram, itu udah aku buang aja. Kalau buang kemana? Kasihkan ke orang fakir miskin boleh, tapi bukan zakat, bukan sedekah. Boleh juga untuk kepentingan umum, untuk perbaikan jalan dan sebagainya, untuk kepentingan umum. Sumbangan ke masjid boleh nggak? Jangan. Masjid itu harus yang bersih, gitu. Ya saya kira begitu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Terima kasih Ustadz, karena efek Ya, dari Bu. pemahaman itu kalau mau memberikan zakat itu dikatakan tidak terima zakat gitu, karena zakat itu dari harta kotor gitu. Jadi Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi sekarang lebih jelas gitu, tidak ya, ragu-ragu. ya. Terima kasih. Ibu Sis bilang sudah jelas. Jadi sekarang tidak ragu-ragu karena banyak orang ngomong yang seperti itu. Makanya saya cenderung kalau kita mau membahas, udah rujukannya jelas nggak? Quran dan hadis. Kalau bukan rujukannya itu, kita nggak usah anggap begitu. Terima kasih. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memantapkan dan menetapkan iman kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.